Itu kayak kadang gue explain dulu kayak orang itu kan punya aura ya, setiap orang itu punya aura. Iya. Jadi aura orang itu beda-beda, kayak misalnya auranya Vito, auranya Dimas, auranya Irfan gitu. Ada yang memang dimana punya aura itu sangat menarik mereka dan selalu ngikut gitu. Ibaratnya kayak lu lewatin jalanan sepi aja mereka ikut. Ada yang kayak gitu. BTW, ini kan lu baru ngelihat Irfan nih sekarang nih, maksudnya dengan kondisi video sekarang, lu bisa ngebayangin bentuk lokasi Irfan ngetek sekarang gak? Aduh, berat ya cowok ininya ya, challenge-nya ya. Penasaran nih, ini seru deh. Enggak sih, kayak kalau posisinya gue nggak ini, cuman aduh, kenapa langsung disuruh dites gini sih? Gue diem nih, gue mah diem. Vito jadi diem tau, kasihan banget tuh. Karena dia gak berani nanyanya, jadi gue sama Irfan aja lah yang nanya. Gue mendingan ketemu preman di depan 10 orang diem, sumpah. Masih bisa masuk rumah sakit gue diem kalau banyak. Udah gitu kelihatan bentuknya, kalau ini kan gak kelihatan. Iya, gue malah lebih takut sama manusia daripada sama hantu. Kagak guys. Tapi ini bisa tahu, udah kebayang belum ada apa yang membuat Irfan terperpan? Case-nya banyak, kerjaannya apa gimana? Gak usah. Apa tekanan dari bos atau tekanan dari kerjaan ya kan? Lu gak usah panik gitu sih, Pan. Gue gak panik, gue tahu maksudnya. Jadi ceritanya kemarin gue pas lebaran. Nah dulu tuh lu jangan ceritain dulu. Oh iya udah. Ya, Lis, bener gak sama yang lu rasain? Satu aja Lis kalau bisa. Rep-repannya sering ya? Maksudnya gak tiap malam, mungkin ya ada jedanya lah. Ya iya, pokoknya itu nggak mungkin gue lupain. Maksudnya kayak ya pernah aja gitu, nggak kayak orang kan, maksudnya rentan waktu kapan lagi jauh. Kalau gue bisa deket gitu, atau gue mimpi buruk aneh nggak jelas gitu. Gak pernah berdoa, lu berdoa makanya belum tidur. Itu kuncinya. Nggak, ya makanya gue pengen tahu doang dari Setia gitu. Mumpung lagi ngobrol sama orang yang tepat ya tuh. Iya betul. Itu kayak kadang gue explain dulu kayak orang itu kan punya aura ya, setiap orang itu punya aura. Iya. Jadi aura orang itu beda-beda, kayak misalnya auranya Vito, auranya Dimas, auranya Irfan gitu. Ada yang memang dimana punya aura itu sangat menarik mereka dan selalu ngikut gitu. Ibaratnya kayak lu lewatin jalanan sepi aja mereka ikut. Ada yang kayak gitu. Gua enggak dong. Gua enggak. Nah, kalau Irfan tuh kayaknya lu auranya kayak gitu sih gue lihat. Jadi ya mungkin sekarang lu nggak terlalu sering keluar rumah. Cuman memang ibaratnya bahkan orang yang berkunjung ke rumah lu, mungkin dia juga punya aura yang 11-12 sama lu, terus ngeliat aura lu, dia lebih milih pindah ke lu gitu. Ikut ke lu, sorry. Gitu. Oh, dari orang yang bertamu itu, maksudnya makhluk dari yang nempel ke orang yang bertamu, akhirnya pas bertamu ke rumah Irfan, akhirnya pindah ke Irfan. Ya kadang ada case kayak gitu, dan khawatirnya Irfan kayak gitu. Makanya lu sering rep-repan. Tuh, makanya lu jangan sering pulang malam dah. Cewek ya? Ada cewek. Iya, benar. Cukup Irfan aja ya, Lis. Nggak, gue boleh, kayak gini boleh ceritain gak sih, Lis? Kok gue tidur aman. Apa? Kayak gini boleh ceritain gak sih? Taruh doi ada di kamar lu. Gak apa-apa, ceritain aja. Soalnya? Ceritain aja gak apa. Tapi lu udah ngeliat dia, Lis? Udah kebayang tadi dikit. Hancur. Temen lu kasihan tuh satu. Gue mau berusaha tidur nyenyak aja sekarang gitu loh. Bisa gak tidur sekarang? Soalnya waktu itu yang gue bilang. Dengerin dulu cerita teman kita, Le. Jadi pas gue kemarin lebaran ceritanya. Di depan rumah gue ada tetangga gue dan keponakannya itu bisa
Jadi tiba-tiba dia main ke rumah gue lebaran. Apaan su? Dia tuh ngeliatin kakek gue dulu ceritanya. Habis kakek gue udah, ke ibu gue udah, tiba-tiba gue dipanggil. Van sini katanya. Apaan? Sorry itu gue potong. Itu siapa tuh yang ngajak ngobrol? Cewek. Keponakannya tetangga gue. Oh keponakan, oke. Keponakannya tetangga gue ya. Oh iya. Terus pas diliatin, ternyata iya nggak jauh apa yang lu bilang. Intinya gitu. Ketika dia mau cerita lebih dalam, si sosok itu nyamperin tuh cewek, nggak boleh cerita banyak ke gua. Gitu. Oh. Jadi si sosok itu bilang ke keponakan tetangga lu jangan diceritain gua intinya gitu ya. Ya. Ini sebenarnya kayak privasi gua gak sih anjir sebenarnya. Cuman kayak gua gatel aja gitu. Pengalaman tuh. Kita kayak itu sharing sih. Karena banyak yang gitu kok. Maksudnya bukan banyak sih. Saya yang selama ini teman-teman gue juga suka sharing gitu. Terus gue suka ngeliat 11-12 kok case-case kayak gini. Maksudnya bukannya berarti lumrah ya. Tapi ada aja gitu. Dan inti dari mereka nempel gitu Dim. Lebih ke sorry ya gitu. Terus kayak dia nutup aura kita. Betul nggak, Lis? Nah, case-nya dia yang nutup kan? Ada yang nutup, ada yang enggak. Nah, ada yang bawa ke badan sakit gitu. Beda-beda sih tergantung. Nah, terus si orang itu bilang nggak jauh beda sama lo. Lo ini auranya bagus sebenarnya. Banyak disukain gitu. Tapi gara-gara ada yang si itu ketika lo udah dekat sama orang tiba-tiba aura lu dirubah. Tiba-tiba dibikin jauh aja gitu. Bikin jauh gitu. Dan yang gue rasain ya begitu selama 1 tahun ini. Mungkin kalau kayak gitu mungkin dia suka sama Irfan gak sih? Tertarik lebih tepatnya. Udah pasti dia nyaman. Maksudnya dia udah pasti kalau sosok yang ngikut ke kita itu udah pasti dia ngerasa kita itu badan kita tuh oke gitu. Ya sesuai dengan ibaratnya kriterianya dia kayak kita ya. Kita punya kriteria cowok, cewek gitu yang kita sukanya sama gitu. Mereka ibaratnya secara simpelnya kayak gitu. Sumpah dan gue dingin sumpah. Gue dari tadi tuh udah ngerasa dingin anjir. Padahal kipas gue matiin. Sayang banget soalnya kalau sampai itu menutup aura lu itu sebenarnya harusnya bisa di. Nah ya untuk saat ini karena gue udah tahu informasi itu kayak gue lebih ke ya maksudnya gue harus lebih mendekatkan diri sih jatuhnya gitu kan. Dan gue nggak mau begitu terus ibarat kata ya masa gue dikuasain gitu kan sama doi kan. Gue harus dan si orang itu bilang yang bisa ngelawan ya lu diri lu sendiri kata dia gitu. Iya benar pernah dengar tuh gue kalimat itu. Tapi sampai kemarin lu masih sering ngetep-tepan atau kayak gitu? Karena gue akhir-akhir ini gue bukannya gue sombong maksudnya gue udah ngarah ke yang sana sesuai anjuran dia. Kayak lebih tenang aja gue gitu Lis. Maksudnya kayak ya udah gue ngejalanin apa yang dia kasih tahu terus lebih ke gitu-gitu terus lebih tenang sih sekarang gitu. Kayak ya lebih baik aja diri gue. Udah Su, jangan dibahas yang dulu lagi. Gue takutnya ntar ngagetin Su. Ngeri gue. Gue jadi mau ngeliat ke arah layar lu deg-degan sumpah dah. Tapi gue nggak tahu ya. Nggak. Jadi gue nggak tahu ini si orang ini tuh ngikutnya dari kapan, dari mana. Soalnya gue pas rumah gue di Mekarsari Depok itu juga banyak gitu loh. Maksudnya di kamar gue juga ada. Gue nggak tahu itu bawaan dari sana atau emang ini baru ngikut atau gimana, gue kurang tahu karena waktu itu gue nggak nanya lebih detail ke orang itu. Kayaknya nggak terlalu lama sih. Nggak terlalu lama ya. Cuman emang doi emang ini banget sih. Terus apa ya? Kayak udah lengket banget sama lu kayak iya emang suka. Apalagi kok cewek yang kasih tahu lu. Kayak gue. Nah, berarti ntar dia bisa tahu lu ngasih tahu ke Irfan dong. Tahu doi sekarang. Aduh. Sekarang tuh udah tahu dia lagi diomongin. Enggak, gue mah gak ngomongin, gue ngomongin ke gue diem. Kalian tau mukanya panik banget sih tuh sumpah. Le gue aja ngerasain Le.
ya udah sih maksudnya. Sebenarnya ya. Sebenarnya perasaan-perasaan kayak gitu tuh ya wajar lah, kita kan sebagai manusia pasti punya perasaan yang lebih sensitif lah ya dibanding makhluk lain gitu. Sebenarnya itu bisa ibaratnya lu bisa ngedefend gitu, lu bisa kalau lu emang ngerasa gue nggak perlu tahu ada dia, gue nggak perlu ngerasain ada dia, apalagi gue nggak perlu ngelihat ada dia, itu bisa gitu. Kayak bahkan gue pribadi pun kayak gue bisa kayak gue ngedefend kayak lagi di jalanan gitu, gue nggak mau lihat lu semua yang ada di sini gitu kasarnya gitu, itu bisa. Gue menutup diri gue kayak gue nggak mau tahu lu ada di mana, lu ada di mana gitu, itu bisa. Gitu. Apalagi kayak misalnya kayak kalian gitu yang mungkin emang nggak mau tahu mereka, itu sebenarnya tinggal ditolak dari diri sendiri aja. Kayak misalnya contohnya Irfan gitu, mungkin paling dikomunikasin aja, Van, komunikasiin, maksudnya dikasih lu diomongin baik-baik ya. Iya, semua hal itu harus diomongin baik-baik. Bener gitu. Banget. Nah, jadi lo dalam hati sambil mungkin lo juga entah sholat entah ya apa berdoa gitu, lo bilang juga sorry gitu, dunia kita udah beda sama gue. Dunia lu udah beda, dunia kita udah beda, jadi jangan ganggu gue gitu, gue pengen tidur tenang gitu. Tapi emang sejujurnya tuh gue nggak bisa ngelihat, bukan maksudnya nggak pernah, hampir sama sekali nggak pernah ngelihat gitu. Cuman kalau untuk merasakan ya itu contohnya kayak rep-repan itu gue ngerasa di sekeliling gue ada aja yang ngeliatin gue gitu kan, cuman gue nggak bisa ngelihat. Ya mungkin nanti nextnya mungkin gue ikutin saran lu ya untuk mediasi atau komunikasi dengan dia sih sebenarnya. Mau ya? Untuk ya nggak masalah maksudnya. Tapi tahu nggak sih bedanya mediasi sama kesurupan itu dua hal yang berbeda. Kalau yang gue tahu kayak mediasi tuh nggak sepenuhnya masuk ke badan lo gitu, bukan sih? Iya, jadi betul. Sepenuhnya dia menguasai badan lo gitu. Jadi kayak setengah-setengah gitu maksudnya. Iya nggak sih? Betul. Jadi masih ada raga lo di sekeliling lo. Ibaratnya setengah dia, setengah lo, jadi nggak dikuasai sama dia. Beda sama kesurupan, itu udah full kasarnya. Kalau full ya kesurupan udah dikuasain bener-bener kita nggak sadar diri gitu kan ya. Sampai capek kadang ngos-ngosan ketika disadarin kan. Kadang mediasi pun lumayan capek buat kita yang sebagai mediasinya. Jangankan mediasi guys, sebenarnya buat kita yang sering ngelihat pun itu sebenarnya energi itu terkuras juga gitu. Kayak ngelihat gitu, kayak mikirin, terus kayak harus kayak ditanya, Lis kenapa ya gue gitu. Gue tuh sering kayak gini-gini, atau sekedar Lis gue sama pacar gue kayak gini, pacar gue lagi kenapa gitu. Itu secara gak langsung sebenarnya energi akan terkuras gitu. Lemes. Jangan salah, jangan dikira enak gue ngelihat sekeliling gitu, enggak, itu nggak enak guys sebenarnya. Itu akan secara nggak langsung energi kita lumayan terkuras sih. Tapi lu bisa bantu nggak sih, Lis? Tuh kayaknya ini ngomongin di off cam terus sih. Emang bener tadi udah jalan keluarnya lu harus mendekatkan diri kepada yang di atas itu udah. Betul, itu emang harus lagi dijalanin. Irfan, ini tapi gue kasih lu mesti lebih perhatiin gitu benar. Udah itu aja. Tapi emang solusi buat Irfan gitu aja ya. Tapi emang ada istilahnya yang pernah gue dengar adalah ada perantara orang yang bisa membantu kita selain kita. Itu kan emang udah kewajiban kita untuk ibadah ke yang di atas kan. Betul. Nah selain itu ada perantara yang emang bisa ngebantuin kita dalam hal-hal kayak gitu. Makanya mungkin salah satu mungkin bisa dibilang salah satu miracle juga yang bisa masuk ke Listia gitu. Dia dikasih keistimewaan yang gak dipunya orang banyak. Ya mungkin salah satu alasannya dia dikasih gambaran-gambaran kayak gitu kan untuk ngebantuin orang-orang juga kan. Secara gak langsung gitu mungkin. Makanya dikasih lewat perantara gitu. Ya kadang gue juga ngerasa ya semakin kesini mau nggak mau ya kayak tadi Dimas juga bilang kayak terima nggak terima gitu, beda dengan maksudnya yang memang niat belajar gitu. Ya nggak apa-apa sih, orang yang mau belajar untuk tahu atau mendalami hal ini juga nggak salah menurut gue gitu. Tapi kadang awalnya banget yang gue bilang gue sama sekali nggak terima, gue kayak karena gue ngerasa ibaratnya kaget, gimana sih lu harus melihat sesering mungkin gitu. Lu harus yang biasanya lu ngeliat ibaratnya cuma manusia, lu harus ngeliat lu lagi di jalanan ada yang ngapain gitu, lu lagi di rumah temen lu doi ngapain kayak gitu. Itu tuh sebenarnya ada rasa tepat gue ada di posisi capek gitu, gue nggak mau lagi gitu, capek karena kadang mereka tuh kalau udah mereka itu sebenarnya sadar sama orang yang bisa ngeliat mereka gitu. Dan mereka makanya dia munculin diri ya.
Iya mereka tuh sering banget, ada yang jahil, ada yang sering kayak mau ngajak komunikasi untuk minta tolong, untuk kayak mau ngobrol. Nah itu yang bikin kita kadang kayak, enggak deh gitu. Nah ini gue mau nanya Lis. Kalau misalkan kayak gue orang biasa-biasa aja nih, terus kan gue punya pengalaman dulu gue nganter temen gue ke Lembang, ke atas gitu. Dia tuh tempatnya tuh kayak musola kecil gitu, terus emang tertutup, dan pas masuk ke dalam tuh emang anget, maksudnya karena kan di luar dingin, gue masuk ke dalam tuh anget. Nah terus seiring berjalannya waktu, jadi mereka emang kayak mungkin mempunyai ada dari berlima orang yang di dalam musola itu, mungkin ada 1 atau 2 yang emang mempunyai bakat seperti lu mungkin ya. Gue juga nggak, gue tuh nggak ngapa-ngapain, gue cuma duduk nemenin temen gue, karena emang temen gue nih apes banget lah, dia nggak lulus mata kuliahnya gitu kan, apes lah. Terus katanya emang harus ke tempat situ, nggak harus sih maksudnya, ya siapa tahu bisa dapat jalan keluar ya kan. Udahlah aku ke situ nemenin, gue tuh diem aja, gue cuma main HP, terus gue nungguin minum kopi gitu kan. Terus tiba-tiba badan dingin, kaki sama tangan gue dingin banget gitu. Terus ya gue gosok dong, ya wajar dong, refleks gue gini dong ya kan, padahal emang tadinya anget gitu, gue gini. Terus diomongin, maksud gue yang gue pengen gue tanya, orang yang tiba-tiba ada yang merhatiin atau ada yang mendekat, maksudnya ada makhluk halus yang seperti kayak gitu mendekat atau itu, emang buat orang yang biasa kita gini bakal jadi kayak ada dingin atau apa tuh, maksudnya itu gejala yang emang bener nggak sih? Padahal kita beda dingin meriang minum panadol ya, beda gitu maksudnya. Apa emang gejala kayak gitu tuh mungkin nggak gitu? Terus pas dibaca tuh bilang tuh ternyata lu kesini tuh diawasin sama kakek lu gitu, dia ngeliatin lu ngapain kesini, katanya tuh gitu. Terus gue tanya balik dong, kakek gue kan ada 2 gitu, yang satu gue belum pernah ketemu gitu, yang udah meninggal sebelum gue lahir gitu. Terus ya dia ngomongin kakeknya gini, pas gue denger dari kriterianya sih ya bener sih itu kakek gue gitu. Cuman gue kayak oh ya udah, mungkin dia wanti lu ngapain ke situ, dalam hati gue ya udah deh gitu. Terus gue ya bener nggak sih kemungkinan tuh kayak kita tiba-tiba dingin suhu badan kita gitu, padahal di tempat yang emang seharusnya kita merasa rada hangat gitu. Iya, pas mereka tuh main energi sama main hawa, simpelnya kayak gitu. Walaupun ibaratnya kalau kita bilangnya orang yang nggak sensitif itu maksudnya kayak nggak bisa lihat dan segala macam gitu. Bahkan orang yang nggak sensitif sama sekali, bahkan yang dia nggak bisa ngelihat, jangan ngeliat merasakan aja sewaktu-waktu atau ke suatu tempat yang memang tempat itu entah sakral, tempat itu memang ibaratnya tempat yang memang kita tahu lah gitu, untuk ke arah sana gitu, itu biasanya pasti secara tidak langsung akan jadi sensitif gitu. Entah lu jadi tangan lu dingin tiba-tiba, atau lu tiba-tiba merinding gitu. Beda ya dengan kalau misalnya lu kayak ke tempat gelap gitu, misalnya ke tempat gelap tapi ya biasa aja tempatnya emang cuma gelap aja, belum tentu kan lu ngerasain kayak gitu. Emang kalau ke tempat-tempat yang spesial gitu, yang kayak berbau huntu lah gue bilangnya, itu orang yang tidak sensitif sama sekali itu bisa aja kayak gitu, dapat rasa, dapat hawa kayak gitu tuh ya wajar. Kadang mereka memang mereka tuh hawanya, dan kalau boleh cerita mereka tuh kasih energi dan hawa tuh beda-beda, ada yang panas, ada yang tadi dingin, ada yang bikin orang meriang, ada yang bikin tiba-tiba pundak sakit sebelah gitu. Ya pegel, itu tuh macam-macam. Ini berarti suka-suka mereka lah gitu. Itu wajar sih. Ya karena yang gue bilang, kita manusia makhluk paling sempurna gitu kan di hadapan Tuhan ya. Ibarat kita punya perasaan, kita sensitif gitu. Itu wajar. Tapi nih kalau boleh tahu, kan tadi Vito juga sempat nyinggung nih, dia dikasih tahu sama temannya kalau kakeknya ngawasin dia lah, bisa dibilang ngawasin lah intinya, ngejagain lah. Nah kalau lu pribadi tuh ada nggak sih lu yang kayak bisa dibilang bantuin ngejagain lu lah dari orang-orang yang emang pengen niat gak baik, pengen ngejahatin lu, pengen nyakitin lu gitu, ada nggak? Kalau boleh tahu. Secara gambarannya pasti ada yang kayak misalnya yang kaum kita gitu, itu ada yang dari leluhur memang. Iya. Dapatnya dari leluhur gitu. Kalau katanya orang sih
gue emang ada yang kata kakek gue sih, kakek buyut gue gitu yang kebetulan ngedampingin gue saat ini gitu. Makanya mungkin gue dapet sorry, lo orang Sunda? Kan, Jawa. Bukan? Oh Jawa. Sama berarti, maksudnya Jawa Sunda tuh pasti ada yang kayak gitu sih. Lanjut aja dulu, Lis. Iya nggak jauh-jauh, emang Jawa Sunda emang nggak jauh-jauh dari hal-hal kayak gitu. Pasti dari buyut-buyutnya, leluhurnya gitu. Entah dia memang yang langsung ngejagain buyut-buyutnya. Kadang gini, kayak misalnya emang anugerah kayak gini gitu, anugerah entah apa itu emang nggak semuanya bisa didapetin, walaupun keturunannya gitu, keturunannya. Iya betul. Keturunan dari bokap, nyokap, nggak semuanya kan bisa dapat gitu. Paling kayak cicitnya, mungkin menantunya bahkan, atau cicit-cicitnya lagi di bawah gitu. Nah itu gue juga belum mempelajari sih, maksudnya kenapa bisa nggak semua keturunannya gitu yang bisa dapat gitu, tapi kenapa kayak cuma beberapa orang gitu. Nah mungkin ibaratnya di keluarga gue, di bokap ya mungkin gue yang dikasih kepercayaan gitu untuk dapat anugerah ini gitu. Dan katanya sih ada kakek. Untuk melindungi, untuk menjaga cucunya juga ya kan. Dari orang-orang yang ingin berniat jahat dengan Listi ya. Dibegal dulu kan. Ini buat teman-teman yang mau mendekati Listi, hati-hati ya. Jangan sembarangan. Berarti secara nggak langsung Listia bisa nilai orang nih ketika ada orang yang mau deketin dia, ada maksud tertentu atau emang dia benar-benar niat baik nggak sih? Pasti bisa lu baca kan? Bener juga ya. Jadi berarti lu udah bisa ngefilter sebelum lebih jauh, maksudnya komunikasi lebih jauh dari kayak tatap muka atau ngelihat dari enggak deh gitu. Cuman kan itu rasa cinta mah beda tiba-tiba mah. Masa sih? Gue nggak tahu deh. Tapi dia nggak terima gitu. Enggak maksudnya. Kalau lu ngomongin, gue nggak tahu sih kalau. Ya maksudnya Listia juga cinta sayang, maksudnya. Gue nggak tahu sih gue ada korelasinya atau Listia bakal hilang kekuatannya karena cinta. Gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti. Iya. Paham. Ya, kita nggak tahu juga kan, itu kan. Bahasa gue najis sih. Takutnya emang apa bakal ada cinta jadi kayak judul FTV anjing. Iya dia melem. Entah guys, bahas cinta nih kita berarti ya. Oke. Iya, paling kalau misalnya untuk hal-hal kayak gitu, jujur iya gitu. Gue sebenarnya rada nggak enak sih sebenarnya. Balik lagi yang gue bilang, bahkan ngelihat hantu aja kan nggak enak ya. Gitu. Apalagi bisa baca pikiran sih, perasaan dan sometimes pikiran orang gitu sekeliling kita. Sebenarnya kan ibaratnya kan kalau boleh jujur gue juga nggak mau, karena ya udah gitu, kalau misalnya gue tahu kasarnya gitu dia nggak suka sama gue, atau dia kasar mau main-main sama gue, atau niatannya dia jelek gitu, ibaratnya gue sakit di awal gitu loh, gue udah sakit duluan gitu loh, tanpa gue ngejalanin dulu gitu. Cuman ya gue balik lagi sih, kalau masalah hal kayak gitu gue coba apa ya, coba saring dulu, coba jalanin dulu, coba lihat dulu proses ke depannya apakah benar kayak gitu atau enggak gitu. Berjalannya waktu, kalaupun terus-terusan ibaratnya gue ngebaca gitu atau gue ngelihat dia memang nggak baik, ya akan ditunjukkan kok dengan sendirinya gitu. Atau ya gue bisa bilang gitu, kayak contoh kalau misalnya dalam hal pacaran gitu atau punya pacar, kamu jalan sama cewek ini ya, gitu. Ya gue kan tinggal bilang gitu. Atau kamu udah gak sayang lagi ya sama aku, kamu mikirin apa kok, kamu apa gitu, itu kan bisa didiskusikan gitu loh. Artinya kalau punya cewek kayak Listia ini diperiksanya bukan soal dari HP lagi anjing. Gak usah dari pikiran nih. Dari pikiran. Kagak usah dari HP, ngecek HP kagak perlu. Mau close friend Instastory juga kagak ngaruh bro. Kagak ngaruh coy. Lu mau close friend itu apa juga. Instagram tuh kagak ngaruh berarti, ya udah dah. Lu mau bikin akun second account juga gak bisa. Sulit. Tapi memang jangan salah, cewek tuh lebih dari FBI walaupun mungkin bukan. Setuju. Luar sana ngalahin parah. FBI, lu mau punya konflik 10 juga bakalan ketahuan guys. Jangan ngadi-ngadi, jangan merasa tenang kalau punya cewek yang enggak. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Udah pernah merasakan saya, sorry ya. Nah kan curhat tuh jadinya kan. Sampai email kantor ditembus, Cok. Wah gokil, udah. Gokil. Jangan, makanya mendingan diudahin ya gitu, udah parah itu. Gue punya pengalaman, ini menurut gue pengalamannya paling sial sih menurut gue. Jadi ini tuh pas gue kuliah.
Dan gue bersahabat sama sahabat gue sama kayak lu orangnya. Dia tuh sempet gue, gue mau bantuin orang nih, dia kesurupan gitu. Jam 3 subuh. Aduh kagak ada, gue kagak berani. Gue di kosan aja, gue bilang lu cabut deh, gue bilang ntar gue bukain pagi-pagi gitu kan. Nah abis itu kan itu lagi zaman gue skripsi nih, gue di kosan kan berdua sama dia tempat gue kan. Kesana, abis dia kesana terus dia pulang, malamnya tuh kita ngerjain skripsi bareng di kosan gue. Gue lagi pecicilan banget, gue lagi nggak bisa diem lah ibaratnya, gue nggak bisa diem banget. Gue lagi ngerjain skripsi sambil musiknya gede dan belum malam banget, jam 11:30 lah gitu. Musiknya gede banget sih, cuman ya lumayan mengganggu tetangga sebelah mah lumayan ya kan. Terus sepupu lagi, kok teman gue nih sahabat gue kok diem terus gitu, padahal gue lagi muterin lagu-lagu nostalgia dulu sama mantannya dia gitu kan, kok dia diem ya kan. Ayo dong gue bilang gitu, dengerin lagunya, kok nih orang diem mulu, dalam hati gue nih orang aneh banget. Itu pintu tuh kebuka, emang sengaja kebuka karena kita emang ini kan lagi membuang asap lah ya kan. Terus pintu kebuka, terus gue sebelah gue persis tuh kaca, gue di kasur sambil kemeja gitu, sebelah gue persis kaca. Temen gue tuh, sahabat gue tuh lagi ngeliat ke pintu gitu. Gue bilang apa sih lu, gue bilang gitu kan, nggak senyum, nggak joget, nggak nyanyi, gue bilang gitu kan. Terus diam aja gitu kan. Terus gue ya udahlah, gue skripsi sambil nyanyi. Jadi itu dari pintu kayak ada yang lari dan gue nggak ngeliat. Terus ke kasur gue kayak orang nginjek kasur, gimana sih orang kayak jeduk gitu. Terus lari, terus kayak nembus kaca gue dan korden gue langsung kayak bergerak kena angin gede gitu. Anjir tuh gue, wah parah sih, itu hancur banget. Gue langsung kayak mau mukul siapa nggak ada, iya kan, mau kesel. Tapi itu kondisinya lu sendiri lah? Sama temen gue berdua. Sama temen lu yang habis nolongin itu? Iya, cuman itu emang udah malamnya, maksud gue udah lewat gitu loh, udah besoknya gitu loh, udah malamnya gitu. Jadi gue bilang kayak anjir, maksud gue emang yang jahil tuh bakal sejahil itu kah gitu. Terus pas gue nanya ke teman gue, lu udah lihat? Makanya kata dia, makanya gue diem, dia udah ngongok di pintu. Ngomong, gue bilang tau gitu kan gue kagak banyak, maksud gue mungkin dia terganggu oleh ke tingkah gue yang lagi bacot kali hari itu, gue juga nggak tahu gitu kan. Dia makanya lagi kenceng ya? Aja kata dia, kagak deh, memang lagi pengen bawa hype skripsi aja maksudnya. Iya paham. Emang tekanan kayak di Bali kan? Paham banget. Kuntu aja merasa terganggu guys. Kuntu merasa terganggu dengan kelakuan lu le. Gue nggak tahu. Dibikin merangkak tangga le. Nah kata temen gue dia emang gitu, emang dia merangkak katanya merangkak. Nah, serius? Iya, jadi emang gue ngerasa pas di kasur gue tuh kayak digeruk-geruk gitu, banyak kaki. Wait. Gitu loh, gue bergetar. Dari bawah dari atas le? Di atas kasurnya gitu, duruk gitu. Kasur gue kayak emang ada kayunya gitu kan di kosan dulu tuh. Anjir gue bilang, terus gue kayak berdiri, temen gue malah ketawa anjir, kayak makanya jangan bacot. Mana gue tahu banget, gue bilang gitu. Wah anjir, sejahil itu. Sampai itu sih pengalaman paling yang buat gue sampai kayak anjir, gue mau marah sama siapa, mau gebuk siapa, mau berdoa juga kayak udah hilang gitu, kayak ya udah gitu. Parah sih anjir. Maksud gue emang sejahil itu kah dia mengganggu orang. Maksudnya kalau dia nggak suka ya gue iya, maksud gue daripada ntar dia ngomong le, ngasih tau lu gimana? Iya. Gue lewat le, lu jangan bacot le gitu. Iya, temen lu suruh diem bro gitu. Lu lagi tidur kan ada yang bisikin gitu. Le, Pito berisik Pito. Maksud gue ya kan temen gue sabi ya kan, bisa, maksud gue yang ngomongin bro temen lu tolong lah gitu kan, maksud gue gitu kayak gitu. Nggak ada kompromi lah kayak gitu lah. Nggak segampang itu bangsat. Temen lu ada cabut ntar. Nggak ada. Anjir sama gue nggak tahu sih, di kosan itu katanya emang serem, cuman gue merasa nyaman aja gitu loh, karena emang dari awal gue tahu gue ngekos ya, jadi gue semua yang berbau-bau ibadah di kosan gue tempelin salib, gue tempelin apa, maksud gue bahwa gue at least gue lebih ngerasa aman aja lah sendiri gitu loh kalau di kosan gue gitu. Cuman aja kalau emang biadab mah tembus aja kali ya kalau jahil mah. Ya tapi emang parah sih, ekstrim. Berarti itu namanya udah ekstrim karena dia udah bisa. Ini kalau misalnya gue cerita lagi sedikit ya, nggak tahu sih udah pada tahu apa belum. Jadi kalau misalnya mereka yang udah sampai bisa
kayak ngangkat benda, terus ngegerakin benda, membunyikan benda, itu sebenarnya mereka mengeluarkan energi mereka super duper banyak. Jadi mereka juga punya energi kan kayak kita. Nah itu tuh kayak mereka nih, kayak misalnya kayak tadi sampai bisa bunyiin kasurnya Vito gitu. Itu tuh dia mengeluarkan energinya dia super banyak gitu. Karena ibaratnya ada 2 dimensi yang berbeda, yang ibaratnya satu dimensinya itu harus dia masukin gitu loh. Dan dia harus ngegerakin benda gitu. Itu sebenarnya ibaratnya kayak gue, contoh gue masuk ke dimensi lain. Itu tuh energi gue capek banget habis itu guys gitu. Dan begitu juga mereka, apalagi mereka ibaratnya mereka angkat tisu aja itu mereka udah ngeluarin energinya super duper banyak mereka. Karena apalagi dia nembus dimensi kita ya, Liz. Betul, dan sebenarnya kalau dalam ada di dalam Muslim, mereka sebenarnya nggak akan bisa natap kita. Sebenarnya nggak dalam Muslim juga sih. Sebenarnya emang manusia pada dasarnya kalau gue diceritain dan gue dikasih tahu itu punya cahaya di mukanya. Jadi untuk mereka, makanya kenapa gue juga bisa percaya karena setiap gue ngeliat Miski, dia tuh nggak pernah mau natap, nggak pernah kayak drink gitu, nggak pernah. Saya selalu mau nyampein. Gak pernah kayak si lontong itu? Belakang. Ya, nah lontong, gak tahu udah gue gak ngerti kenapa dia seberani itu gitu. Ekstrim tuh. Gak ada akhlak tuh ya. Apa mungkin karena gue masuk ke dimensinya dia kali ya, jadi ya udah dia bisa benar. itu mata-mata gue. Nah, tapi ketika kita berada di dunia kita dan mereka ngelewatin dunia kita, terus mereka dengan sengaja atau tanpa disengaja mereka natap kita, itu mereka nih ibaratnya kesilauan karena manusia itu punya cahaya yang memang kita sendiri sih nggak akan bisa lihat gitu. Tapi kalau dari sisi mereka, itu mereka ngerasa akan super silau. Makanya kenapa ya nggak tahu, coba aja tanya mungkin teman-teman kalian yang bisa juga. Kalau gue sih pribadi selama ini kayak ngeliat Miski dan lain-lainnya, mereka selalu nyamping, mereka selalu ngebelakangin gitu. Nggak pernah bener-bener jeng gitu kayak di film yang mungkin kita tonton yang jeng gitu. Itu nggak pernah. Kecuali kita yang memang ya. Lanjut. Ya kecuali kita yang memang kayak kepo, kasarnya gitu, kepo mau ngeliat mukanya sedikit gitu dari samping gitu nggak masalah. Tapi kalau merekanya yang berani-berani gitu, atau mereka yang dengan sengaja, atau mereka jahil mau natapin mukanya gitu, itu mereka nggak bisa. Tapi gue kepo dah. Ini seru banget. Berarti kalau kita yang sengaja mau ngelongok dia, berarti gini dong Dim. Iya itu. Misalkan nih lagi ngadep belakang kan, terus kayak kita tuh kepo gitu. Mana nih bukan. Tapi Liz, kalau kayak gitu pengalaman lu pribadi sih maksudnya. Lu pernah ngajak mereka komunikasi gak sih? Bukan mediasi, jadi maksud gue kalau mediasi kan lu ada kan nih kita buat 3 nih, kita berempat. Lu mediasi di depan kita nih, di depan kita bertiga. Nah kalau maksud gue adalah misalkan lu lagi sendiri, terus lu ngajak ngobrol mereka gitu, nanya maksud lu tuh apa sih gitu-gitu, itu pernah gak? Sejauh ini gue belum pernah coba, tapi mereka sih yang lebih, kalau gue ya, tapi emang mungkin ada beberapa orang yang udah langsung ketemu terus kayak, kalau gue kebanyakan mereka yang kayak entah ngomong apa gitu, nggak tahu ya apa karena emang gue ngedefend terus kali, apa karena gue nolak ya mereka ngajak komunikasi. Sejauh ini gue belum pernah gitu. Kebanyakan emang mereka yang mediasi kayak, pernah nih? Lumayan sering. Anjir. Mediasi tapi pakai perantara gak? Maksud gue lu ada ngajak siapa gitu, ngajak orang atau ngajak temen, ngajak keluarga? Pasti kayak, kalau boleh cerita kemarin, beberapa minggu kemarin, jadi teman gue cerita sih kayak rumahnya emang parah banget gitu, udah kebanyakan hantu daripada penghuninya gitu kan. udah dominannya mereka gitu, terus kayak dia ngerasa ada problem lah di keluarganya dia gitu, terus dia ngerasa dia udah mulai capek gitu di rumahnya tuh dia dibuat nggak betah. Terus gue lihat auranya dia parah banget, lebih ketutup dari Irfan. Ya gue ngomong deh Irfan. Waduh. Udah ditahan-tahan nih. Keceplosan juga ya kan. Tapi Irfan gak separah itu sih, dia jauh lebih parah gitu. Kasian banget lah gitu. Terus ya udah akhirnya dia minta bantuan, gue harus gimana ya gitu. Gue udah terus sorry kayak dia punya kakaknya dibuat rada jadi gila gitu-gitu, parah sih, udah sampai ke tahap itu gitu. Terus ya udah akhirnya ya pada saat itu dia orangnya nggak sensitif sama sekali.
bahkan dia kayak ngerasain ada yang lewat, ada yang kayak Vito lah setidaknya tangan-tangan dingin, kaki dingin tuh nggak sama sekali gitu, nggak ngerasain apa-apa. Lalu sedangkan kita lihat gitu rumahnya tuh super duper banyak gitu. Ya udah akhirnya dia mau, ya udah deh, gue mau coba gitu mediasi gitu. Ya udah akhirnya dia sendiri yang mau coba mediasi gitu pada saat itu. Terus ya udah didudukin bareng. Kebetulan gue berdua sama temen gue juga, sahabat gue juga bisa. Gue punya satu sahabat sama-sama cewek, dan itu dia juga bisa. Ya udah akhirnya kita bantuin dia. Tapi saat itu nggak berhasil mediasi gitu, karena dianya susah. Ada beberapa orang yang memang susah. Temen gue itu, ya temen gue itu rada susah dibukanya karena mungkin dari segi dia belum terlalu siap, masih ada rasa takut. Jadi ya udah saat itu kita baru coba ngebuka untuk sensitifnya dia dulu aja. Sensitifnya itu maksudnya kayak dia entah ngerasain kayak tadi Vito dingin atau dia bisa ngerasain ada yang lewat atau dia ngerasain merinding gitu. Baru sampai bisa dibuka sampai tahap itu aja. Jadi akhirnya karena dia juga penasaran banget tapi dia belum bisa, kita baru berhasil ngebukain sensitivitasnya, belum berhasil paling kita udah narik si sosok yang memang suka sama dia untuk ke dia gitu. Tapi nggak bisa karena dianya belum siap gitu. Akhirnya ke gue gitu. Akhirnya ke gue terus ditanya, udah tanya-tanya. Sebenarnya kalau mediasi kayak gitu butuh 2 orang biasanya. Ya ibaratnya 1 orang itu untuk yang ngebantuin tanya. Ngebantuin benar. Iya. Gak mungkin. Ya jadi kalau sendirian ya siapa yang mau nanya diem gitu kan. Iya. Takut ya. Listia nanya tidak di dunia lain tapi nggak ada yang vokal yang keluar gitu. Iya makanya nggak ada yang keluar. Ngomong sama diri sendiri. Iya gitu. Tanya kayak udah kita udah remind jangan pernah ganggu dia lagi, dia mau hidup tenang, pergi dari sini. Dan cewek juga sama. Kalau temen gue tuh cowok. Dan yang suka sama dia cewek. Dan memang ekstrim doi. Karena pas gue coba numpang sholat di rumahnya, gue lagi sujud, doi di depan gue. Gue lagi sujud. Tai. Apa-apa deh gue ngomong tai lah. Anjir. Bercanda. Kagak, gue pikir di film doang gitu loh. Iya, gue kira di film Makmum doang anjir. Sumpah. Iya, maksud gue itu lagi ibadah ya kan. Tiba-tiba dia berdiri depan nulis. Gue ngerasa dia ada di depan gue. Dan memang awalnya gini, maksudnya sholat Isya kan ada 4 kali sujud kan ibaratnya kayak gitu. Pertama pas sujud pertama ibaratnya doi rada jauh nih beberapa meter. Gue sujud tuh. Ini ada apa gitu. Udah gue fokusin aja, gue beribadah. Terus rakaat kedua doi kok makin maju. Pas sujud terakhir doi berdetak gitu. Karena posisinya gue masih kayak gitu, tapi gue gak tau banget posisi dia. Tapi dia cuma berani pas gue sujud. Pas gue selesai sujud udah hilang. Terus gue ngerasa wah udah keterlaluan sih, udah se-ekstrem ini. Udah makanya gue panggil temen gue kebetulan. Sebenarnya gue gak cerita sama sekali di situ sama temen gue yang cowok itu. Gue cuma cerita sama sahabat gue, kebetulan dia emang bisa. Terus kata dia emang ekstrim kak gitu. Ya udah gitu. Terus kebetulan ya udah temen gue yang cowok tolongin dong. Oh ya udah gitu. Gue juga udah cukup gregetan sama si Miske yang se-ekstrim ini. Gitu guys. Banget nih Le, obrolan malam ini Le. Gila. Oke ini biar nggak tegang-tegang banget lah ya kita dengerin. Iya lah. Dengar nggak tepuk tangannya? Yoi, tepuk tangan. Bodo amat. Gue ada cerita sih sebenarnya. Ya kan? Atau tawa dulu lah biar nggak tegang. Biar nggak tegang. Ya? Ada penonton bayaran kita lihat. Oh ya ini buat penonton bayaran. Bayaran ya. Kalau ya dibayar ale-ale doang itu. Ini buktinya. Oh, ada kan? Iya. Cuman cukup seru juga nih. Lu ada cerita apa tuh? Panjang gak nih? Ada dua cerita sih. Kalau panjang bisa dipersingkat aja nggak? Gimana ya? Ya udah. Ya ada teman kalian nih banyak unek-unek, bukan unek-unek sih. Aduh jangan deh, udah nanti dibacain. Elis habis ini kita mau ngobrol off cam boleh nggak sih Lis? Boleh. Habis ini aja langsung, maksud gue pengen sharing Irfan juga pasti mungkin pengen sharing. Enggak. Kalau lu nggak sibuk, ya. Ini feeling gue nanti nih pendengar kita juga pasti nanti banyak yang membuka suara di komen-komen kita, ya kan? Langsung yang kenal sama Listia langsung nanya Listia tuh. Jadi gue, iya berarti ntar Listia jadi
laris nih, bisa jadi laris nih. Oke. Butuh buat ngatur jadwal hubungi kita aja ya. Capek anak orang, bener kata Mita, capek anak orang. Aduh. Dan tadi siapa gimana, Van? Masih cukup ya. sih waktunya? Masih cukup waktunya. Oh nih last cerita Irfan nih. Ya, kita bikin panjang. Jadi ceritanya waktu itu gue pindah rumah ke daerah Mekarsari Depok. Ibarat katanya tuh ada calonnya, maksudnya nawarin murah lah gitu kan. Nawarin murah. Terus ketika itu bokap gue nggak ngeyain untuk langsung beli. Maksudnya kayak coba ngontrak dulu 2 tahun. Itu posisi rumah gede banget, tingkat. Terus dapat harga murah lah intinya. Ya udah tuh kita bersihin, udah semua. Udahlah berjalan kayak udah 2 minggu udah kita ngajiin. Pas lagi ceritanya kamar gue di atas, di paling ujung. Nah, jadi banyak teman-teman gue yang sering main ke rumah gue. Salah satunya si Danar itu, Dim. Sering main ke rumah gue. Jadi dulu kita skripsian bareng. Apa namanya? Lalu cahaya gue kenapa gini dah? Waduh. Kenapa jadi berubah ya? Pertanda. Nah, terus gue ceritanya nih kalau waktu itu kan lagi nggak kuliah, terus gue di rumah selalu sendiri. Gue itu suka nyapu sama ngepel gitu kan, dari paling atas sampai paling bawah. Nah, udah tuh gue nyapu kayak biasa. Udah nyampe bawah, udah pasti kan abis nyapu pasti ngepel kan, udah nyapu udah ke semua kamar, atas lantai atas teras udah, gue ke bawah ngambil pelan gue tuh sama ember. Pas gue ke kamar, tiba-tiba masih ada rambut, di situ ada rambut. Terus gue kayak, udah gue sapu, gue udah pastikan bersih rambut. Aku mikirnya ya udahlah, nggak ada pemikiran aneh, ya udah gue ambil rambutnya, gue buang lagi tong sampah, udah. Nah yang selanjutnya ceritanya tuh lagi rame temen gue juga di rumah. Gue lagi beli nasi goreng tuh ceritanya jam 10, jam segini. Kenapa sih cahaya gue? Gue beli nasi goreng. Beli nasi goreng, makan di atas tuh ceritanya, ambil piring. Nah karena emang biar teras gue agak bersih gitu, gue sapuin lagi nih. Dan itu gue pastikan bersih banget Dim, udah bersih. Ketika pas gue udah mau makan bareng gitu, tiba-tiba ada rambut lagi muncul di situ. Kok ada rambut lagi gitu gue bilang. Ya udahlah itu nggak usah mikir aneh karena posisinya masih rame-rame. Udah. Nah ini hari ke berapa gitu ceritanya, udah mau akhir-akhir skripsi lah, ibaratnya udah mau sidang gitu. Itu anak-anak di kamar gue itu ada 7 orang, kayak udah berisik banget dah, bacot gitu kan, sambil skripsi tapi sambil berisik lah intinya gitu kan, sambil dengar lagu. Nah tiba-tiba ada rambut lagi Dim, panjangnya segini nih, ceritanya panjangnya segini. Nah terus di situ tuh kita cocokin nih rambut siapa sebenarnya yang panjang. Kebetulan ada temen gue namanya Vian gitu, rambutnya emang agak panjang gitu kan. Sini rambut lu, gue cabut lu satu, tas gue gitu kan. Pas diukur masih kalah panjang nih sama rambut yang ditemuin tadi, setengahnya. Terus akhirnya ya udahlah, nggak usah diambil pusing, kita kayak ngetik lagi, bercanda lagi. Tiba-tiba ini mos jatuh dari atas lemari gue, gubrak. Padahal itu jauh dari kipas, jauh dari apa. Ketika itu jatuh, diam dulu, masih tetap bercanda. Abis beberapa menit yang jatuh apa? Kunci motor. Kunci motor lu tau berat banget kan. Ibarat kata kalau nggak dia minggir itu, kalau nggak didorong ya nggak bakal bisa jatuh gitu kan. Ini kunci motor terakhir jatuh, dar gitu. Udah langsung diem. Kayak mungkin ini udah disuruh tidur gitu kan. Nah dari banyak kejadian, maksudnya rambut ini gue punya adik cewek. Nah kamar adik gue itu sebenarnya di bawah, bukan di atas. Dan adik gue jarang ke atas. Kalau ke atas pun dia cuma jemurin doang gitu. Cuman ini rambut nongolnya di kamar gue mulu. Nongol di kamar gue, dekat tangga. Nah usut punya usut, nyokap gue ikut arisan RT ceritanya sama orang-orang situ, orang-orang baru. Karena emang itu baru banget di situ gue.
ikut arisan, terus ditanya sama orang di situ, ibu nempatin rumah yang itu ya, yang baru itu ya? Iya itu, gue bilang kan, iya kita nempatin di nomor 1 itu yang bekas Pak Dokter. Oh gitu. Emang ibu nggak dikasih tahu awalnya? Nyokap gue bingung tuh, dikasih tahu apa emang? Jadi si ibu-ibu RT ini bilang kalau di rumah itu sebelumnya punya dokter Dim, dan ternyata anaknya bekas gantung diri di ruang tamu di kipas gitu. Gue pakai kipas ini. Santai lah. Kipas kita sama-sama kipas lantai kok, tenang. Kipas kita kipas lantai. Pasti kipas yang paling gede itu, iya, yang gantung kan. Jadi yang kegantung. Lo tau, maksudnya kalau rumah lo tingkat pasti lo tahu kan di ruang tengahnya itu pasti tinggi langsung ke atap gitu kan. Nah itu di situ dia. Aduh. Kamarnya dijual murah ya. Di bawah di kamar adik gua. Itu Dim, bayangin maksudnya rumah tingkat pasaran aja, maksudnya rumah biasa aja pasaran misal 25 juta gitu per tahun kontrak nih ceritanya. Ini gue cuma dapat 17 juta gitu. Gak mikir aneh-aneh awalnya. Karena ternyata itu juga masih make sense lah, murahnya juga masih make sense. Make sense ya. Itu langsung diambil 2 tahun sama bokap gua. Terus setelah tahu begitu, terus di daerah, maksudnya kayak di kamar mandi dekat cucian piring bawah itu juga ada isinya. Di tangga itu bokap gue juga sering lihat ya si hantu merah itu si cewek itu sering duduk di situ. Dan di situ kayak udah ngeganggu banget keluarga gue gitu sih. Nggak ke gue doang, banyak yang pokoknya privasi keluarga gue udah terganggu banget sama tuh daerah rumah itu. Akhirnya setelah 7 bulan kita pindah, cabut, nggak mau nempatin di situ lagi. Jadi lebih ke si yang calonnya ini menang banyak jatuhnya gitu, nggak bilang riwayat rumahnya itu. Mungkin kalau bilang juga nggak ada yang mau beli. Ya mungkin kalau bilang gue juga nggak bakal mau gitu kan. Iya benar. Dan pinternya dia, setelah gue cabut mungkin dia nawarin orang lagi yang dapat murah lagi, dia dapat untung lagi gitu-gitu aja terus. Iya. Jadi ya udah dari situ gue kayak sering diganggu dan sering rep-repan juga, yaitu rambut mulu muncul segini, rambutnya panjang gitu. Ternyata ya cewek itu. Bener ada keriting gak sih? Gak keriting banget. Agak ikel sih. Ya. Agak ikel. Temen kalau ditarik gitu mah lurus sih. Dimas kali no. Iya anjing, gue langsung rambut gue kan ada ikel ya. Temen gue sepanjang Dimas rambutnya maksudnya terus rambut Dimas gue suruh cabut gitu, cabut rambut lu, gue mau ngukur nih emang rambut lu apa bukan gitu, diukur itu masih setengahnya maksudnya buset nih, bukan rambut cowok banget lah ya. Menarik ngeri banget le. Satu lagi sebenarnya ada sih tapi kelamaan. Aduh panjang banget nih kalau kita obrolin malam ini. Tapi itu kayaknya gak tahu, ini gue kayak nge-review dikit ya, tapi kayak dikasih flashbacknya dia dikit. Kayak itu udah terjadi kayak lumayan lama gak sih? Gak lama banget sih, kayak bukan yang mana? Jadi lu diem-diem dari tadi lagi dikasih gambaran ceritanya tuh. Gue kepo aja sedikit, gue mau tahu. Itu tiba-tiba datang guys bayangannya. Iya, dikasih ke flashbacknya mereka gitu. Wow. Kayak gak tau itu kayak kejadiannya itu kayak gak terlalu lah. Udah lumayan lama sih. Terhitung sejak yang lu nempatin. Si dokter itu 2016-2017. Nah kayaknya kejadiannya itu tahun 90-an gitu kalau gue lihat. Hancur. Berarti dari sebelum dokter itu dong, Lis? Atau pas dokter itu kejadian? Emang dokter itu kalau dari warga setempat masih baru-baru bilangnya. Ya pokoknya itu bilang rumah Pak Dokter gitu. Orang tahu itu rumah Pak Dokter gitu. Nempatin rumah Pak Dokter ya gitu. Iya karena gue lihat vibesnya masih yang bangunan rumahnya juga masih bangunan nggak lama banget sih. Iya bangunannya ya bangunan 90-an lah, maksudnya nggak minimalis, nggak terlalu jadul banget gitu, standar lah gitu. Kayak rumah Le lah. Beda. Nggak serius. Jadi takut gue. Lu ada tingkatnya, ada terasnya gitu kan Le? Ya ada ini lagi di sini gue Udah persis itu Le, bener. Ya kayak gitu. Iya, kebayangnya gitu. Intinya kayak emang 90-an kejadiannya nggak yang 2000-an gitu loh. Jadi emang emang dia udah lama di situ kali ya, Li.
Iya, dan mungkin emang karena tahu sejarahnya gitu. Nah mungkin beberapa kali. Atau emang dia masih apal itu tempat tinggalnya dia ya kan? Makanya dia pasti. Pasti dia akan stay di situ. Setiap rumah kan pasti punya sejarahnya. Jangan rumah tanah lah, tanah tempat lu berdiri itu pasti ada sejarahnya gitu. Dan apalagi kalau case-nya rumah ada sejarah yang cukup menyakitkan gitu. Itu rada susah untuk dipindahkan, dibersihkan. Melupakan ya untuk dibersihkan tuh rada sedikit susah. Tapi nggak ada yang nggak bisa sih, semuanya bisa. Gitu. Cuma tadi gue intip dikit kayak emang tahun 90-an terus, tapi bukan rumah-rumah yang jadul banget, masih kelihatan mewah-mewah sedikit lah. Iya betul. Aksen-aksen warna-warna goldnya sedikit gitu ya. Yes. Ya kan? Iya. Canggih loh Lis, paten. Iya kayak gitu. Terus ya udah gue keren. Dia beliau sosok ceweknya emang rambutnya ada ikel. Dan dia nggak pernah dikunci gitu, kebetulan sebelum dia meninggal tergerai gitu. Tapi untuk yang cerita gantung diri itu benar? Nggak tahu juga. Yang gantung diri itu. Kenapa Anda yang garuk-garuk kepala, Cok? Kenapa Anda yang panik? Ngeri banget, Dim. Sumpah. Gantung diri gitu takut. Nah, teman kalian yang satu ini nih ya, kalau yang gue kenal emang 11 ya begitulah ya. Mau cerita 11 juga sama narasumber ya, Lis? Iya, 11 juga sama narasumber gitu. Aduh, takutnya. Emang dia paling berani sama berantem, maju paling pertama nih, kalau masalah gini mundur dia. Paling belakang dia. Boleh satu lagi nggak deh? Panjang banget. Ini kita off cam aja gimana? Off cam. Panjangan ini kita closing aja kali ya. Ya udah, oke. Boleh. Mari kita melihat nanti disimpan kita melihat antusiasme pendengar kita. Ya. Siapa tahu Listia banyak peminatnya, kita undang lagi. Ini berlanjut bisa nih, oke. Ngobrol ya kan. Atau kita pengen bikin konten horor, kita ngajak Listia kali ya. Iya. Siap. Cocok nih. Spesialis ya guys jadinya kayak dokter. Iya. Lis, tapi bener nih, kita pernah ngobrol bertiga kan ceritanya pas jam istirahat. Nah kita pengen bikin konten horor gitu, tapi kita nggak ada yang berani. Kita butuh backup satu. Gue udah dari awal wanti-wanti Lis. Sorry kalau gue konten horor, ya ampun gue bilang. Kalau lu mau uji nyali, gue tunggu 1 kilo jauh dari tempat itu dah, gue bilang. Gue kabur udah paling lama gue lari. Kan gue bilang gitu, kayaknya konten horor seru nih. Terus kita bilang jangan konten horor kalau di rumah ada pohon buah mangga jatuh ke gentengnya, dia kabur langsung. Udah panik ya. Padahal buah mangga. Itu buah mangga. Udah kurang-kurangin David. Coba closingnya, Le. Wah ini emang sangat membuka mata. Kalau gue sih, gue bukannya emang percaya atau enggak ya, maksud gue ya gue percaya lah, emang pasti ada gitu. Nggak mungkin seseorang mau suatu cerita film dan lain-lainnya itu nggak mungkin kayak cuman gue punya gambaran gini. Ada sih yang kayak gitu, cuman kebanyakan itu bermula dari emang yang pengalamannya mereka dong pasti. Jadi kalau gue itu logika gue sih pasti ada, dan gue emang pernah kebetulan yang gue ceritain, gue pernah merasakan langsung, walaupun gue amit gue nggak ngelihat ya, cuma gue merasakan langsung itu. Apa yang emang Listia ceritain ini dan emang dari narasumber gue juga gitu, emang make sense. Itu emang ada. Jadi orang-orang yang, dan gue juga baru tahu ternyata yang Listia ngasih tahu tadi tuh ada tingkatannya itu, menurut gue, wah itu gue baru tahu sih. Jadi emang nggak semua. Iya, ilmu baru tuh. Iya, jadi mereka punya spesialisnya masing-masing lah ibaratnya gitu loh. Betul. Iya, ibaratnya. Lo punya grup WhatsApp gak, Lis? Grup WhatsApp anak-anak indigo. Enggak gitu. Itu tingkatnya sampai atas banget. Iya. Terus kemarin kan lagi geger. Paling lagi geger yang corona lah, yang tahun berapa selesai itu corona itu biasanya anak-anak di Twitter tuh ya, di Twitter sempat viral tuh. Itu kita bahas ntar aja kali ya. Itu ya bersedia nggak kita ajak ngobrol lagi? Gimana ya? Langsung aja kita todong lah sekarang. Kata dia, gue ngobrol bukan mulut yang capek, gue capek. Nahan. Ngerti loh. Boleh lah di TikTok. TikTok. Waduh. Oke. Bener. Pengalaman paling itu sih. Bener-bener. Paling kayak gue sebenarnya gini, paling bukan pesan ya, kayak yang gue share ini sebenarnya yang balik lagi gue selalu menekankan memang nggak semua orang percaya gitu. Cuman balik lagi ke personally orang-orangnya. Kadang memang banyak kok, gue sering banget menjumpai orang yang memang alah enggak gitu. Itu mah masih bisa dilogikakan, kayak misalnya tangan dingin gitu kan, kayak contoh tangan dingin, kaki banyak dingin. Banget yang kayak gitu. Iya ya mungkin emang
gue lagi belum makan atau emang cuacanya lagi dingin atau gimana, banyak sih yang melogikakan itu. Ya gue balik lagi gitu, gue nggak akan memaksa orang untuk mempercayakan apa yang gue percaya gitu. Balik lagi. Itu harus digarisbawahi. Tapi balik lagi, dan paling yang gue highlight ke teman-teman gue yang entah dia cerita, entah dia kayak kadang Luis gimana sih pacar gue, Luis gimana sih gue ke depannya, Luis ini setan gimana, huntu segala macam, gue selalu bilang baik lagi semua tetap Tuhan yang mengatur, apalagi kalau misalnya masalah masa depan, masa lalu, gue bilang apalagi masa depan ya, masa depan itu bisa berubah kapan aja gitu, semuanya udah Tuhan yang ngatur. Kayak gue menceritakan, gue memberitahu apa yang gue lihat, tapi kita gak ada yang tahu kan, itu bisa berubah kapan aja. Makanya jangan terlalu percaya juga sama gue, cukup tahu, kalau gue mikirnya cukup tahu apa yang gue ceritain ke lu tuh kayak cukup tahu, jangan dijadiin patokan. Takutnya kalau jadi patokan ketika Tuhan punya rencana lain, itu berubah lo malah menyalahkan diri sendiri dan bahkan mungkin menyalahkan gue. Gue selalu bilang kayak gitu sih. Tetap berpikir juga niat lo juga untuk membantu kan. Sekedar sedikit meringankan lah. Kalau emang mau didengerin ya silakan, nggak didengerin juga ya nggak apa-apa. Iya. Intinya gitu teman-teman yang dengerin di sini. Oh yang nonton video kita, intinya banyak gitu. Ibadah Irfan tuh. Tolong ya Irfan, sebelum tidur Anda harus berdoa, tolong. Baca ayat kursi, Pan. Siap. Gue lagi mau ya intinya ya akar sana lah. Apa sih lo kayak nggak percaya gitu? Percaya gue. Sile tuh kayak nggak percaya kalau lo udah mulai menuju resolusi 2020 tuh. Buktikan, Pan, buktikan. Iya, ini gue buktikan. Jangan sampai Irfan masuk kantor celananya udah gantung setengah, Le. Anjir. Kalau gue pakai ini, gamis. Kok gamis? Iya. Apa sih itu? Iya, pakai jenggot. Iya, bos. Enggak kayak gitulah. Assalamualaikum Ufti, ntar ketemu Listia gitu. Temu gue mau pegangan. Gue ketemu Listia sungkem ntar asli. Iya, assalamualaikum Ufti gitu. Guru. Yoi. Guru. Manggilnya sekarang nih. Jangan dong Jadi makasih banyak nih Listia buat waktunya gitu. Oke. Terima kasih Listia. Ya Allah ngobrol nih kita hampir 2 jam ya Lis. Khusus sama lo dong nih 2 jam nih. Kita bikin 2 episode. Kita bakal bikin 2 episode. Yang ngedengerin ini enggak ya? Apa enggak ya? Setahu gue orang kalau konten horor itu paling foto lo kita pajang paling depan. Aduh. Biar bisa membantu mengangkat nama kita ya kan, mengangkat derajat. Karena kalau foto kita dong gak laku nih. Jadi gue dikomersialkan guys. Oke. Makasih banget lagi. Kira-kira lo mau ngasih tahu IG lo nggak buat ke pendengar kita, penonton kita? IG gue nggak ada apa-apa. Gue seperti. Protek IG-nya Listia diprotek. Malah di DM-in cu. Kak Listia tolong. Iya benar banyak yang konsul ke Listia lagi. Jangan nanti ya. Kita privasi aja ya. Jangan. Ya udah. Jangan kalau mau add aja nggak apa-apa. Tapi activity gue di media sosial nggak ada bahasan sama sekali hal itu sih. Nah, tuh buat teman-teman yang penasaran atau teman-teman yang udah tahu Listia sebenarnya udah temenan di Instagram tapi pengen tahu lebih dalam di Instagramnya nggak ada bahas masalah kayak gitu guys. Nggak ada. Iya gue nggak pernah mention asik. Gue nggak pernah mention hal itu sih kalau untuk media sosial. Dan yang gitu kalau mau sharing it's okay boleh. Kita sharing lagi ntar kalau coba coba lah nanti kalau Listia memang waktunya tepat kita coba buka juga. Maksudnya teman-teman apa sih yang mau teman-teman sharing? Q&A. Keluhan ya. Q&A boleh. Soalnya kan emang ya jadi teman-teman dengar dari kita juga sharing sama Listia, nanti kita bantu tanyain sama Listia. Ya sharing ringan aja lah tentang hal ini gitu. Jadi ya next kalau emang Listianya bisa, kita juga bisa, kita bakal jumpa lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Siap. Oke. Jangan lupa follow IG kita di DNK Podcast, terus subscribe di YouTube kita di Larang Ngomong Kerjaan, like, comment, share. Pokoknya kalau lu ada cerita-cerita menarik atau bang, gue pengen cerita ini atau gue pengen Listia lagi lah ini komen aja, DM aja. Komen di YouTube juga nggak apa-apa. Kita tampung. Kita tampung. Ya. Langsung pengen ngasih Q&A di komen juga boleh. Ya boleh. Ya silakan tuh. Dari gua Irfan undur diri. Dari gua Dimas pamit. Bye bye. Dadah. Bye bye. Dadah. Terima kasih Listia.